Setelah riyadhah tapi ujian malah makin bertubi-tubi. Ada yang ngalamin seperti itu? Yuk kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Kita baca satu buah komentar dari seorang sahabat kita, Mbak Davatri. Bunda mohon doanya, saya udah melakukan riyadhah, tapi saya malah terjatuh, malah tertipu. Tapi saya lanjutkan istiqomah, Yasin sama TPH, mohon doanya. Doa yang terbaik buat panjenengan. Apakah mereka tidak akan diuji hanya dengan mereka mengaku beriman? Kurang lebihnya seperti itu ya bunyi ayatnya. Yang intinya adalah mereka semua yang mengaku beriman pasti diuji. Dari yang tadinya nggak sholat terus kemudian sholat, pasti diuji. Entah tiba-tiba mau sholat badannya meriang. Yang tadinya sholat gak mau di masjid terus kemudian tiba-tiba pengen di masjid, pasti diuji. Entah tiba-tiba diturunkan hujan gerimis, lah kok dia tetap berjalan ke masjid. Nanti besoknya dikasih lagi ujian, tiba-tiba gerimisnya dicampur angin lebat, tapi tetap dia masih berjalan juga. Nanti ujiannya akan bertingkat gitu. Dari nggak sholat jadi sholat akan diuji. Dari nggak puasa terus kemudian dengan mencoba puasa, akan diuji. Entah tiba-tiba dengan kumat aslamnya kayak saya gitu. Dari yang tidak riyadhah kemudian dengan riyadhah melakukan ibadah-ibadah tersebut pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Yang paling banyak terjadi itu ketika kayak teman-teman yang hijrah dari riba, ujiannya beratnya minta ampun, berat banget. Saya ngalamin ketika saya mengikrarkan hati diri saya di hadapan Rabb saya mau hijrah dari riba, tiba-tiba dapat ujian. Apa itu? Orang tua saya sama anak saya waktu itu jatuh dari motor, kecelakaan, tangan patah. Butuh biaya. Sementara riba pinjolnya udah saya tutupin tuh, udah saya lunasin. Bisikin sama setan, gak apa-apa, buka lagi aja yang kamu udah tutup untuk biaya berobat gitu. Nah, panjenengan pun sama, dari riyadhah terus kemudian belajar riyadhah. Nanti ada aja ujiannya. Dan di situ nanti setan akan berperan. Setan akan memainkan perannya, dibisikin di telinga jenengan. Tuh kan, kamu riyadhah dapat tuh ujian ketipu. Coba kamu gak riyadhah, tuh setan. Kenapa? Karena setan gak mau kamu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Setan gak mau kamu bersolawat. Setan gak mau kamu mengamalkan itu semuanya. Gitu. Karena apa? Karena kalau jenengan mengamalkan itu semuanya, nanti Allah ridhoin jenengan. Kalau Allah ridhoin jenengan, ya bagaimana setan? Gak dapat teman dong, gak dapat member dong. Maka harus tetap diistiqomahkan. Mesti ingat lagi, semua yang mengaku beriman pasti diuji. Gak cuma jenengan, gak cuma mereka, gak cuma saya. Pasti itu gak mungkin enggak. Sudah ada ayatnya dalam Al-Quran. Semua yang mengaku beriman pasti diuji. Dan gak beriman terus tiba-tiba jadi beriman, diuji. Ada kan contoh nyata kan, seorang artis ya, kemudian berikrar bahwa tiada ilah selain Allah. Gak lama habis itu diuji, jabatannya hilang. Suaminya dulu diambil, dipanggil Allah, jabatannya hilang, habis itu masuk di dalam penjara pula. Masih nggak sampai di situ lagi, ngajuin banding apa kasasi atau apa tuh, malah ditambahin lagi masa kurungannya ya. Tapi apa hasilnya? Ketika beliaunya istiqomah ya, akhirnya apa? Beliau khatam Al-Quran di dalam penjara berkali-kali. Dan cita-cita beliau pengen menjadi guru ngaji, ada. Karena apa? Beliau istiqomah dengan segala ujian tadi tidak membuat kemudian beliau bergoyah terhadap keyakinannya gitu. Maka istiqomahkan. Percayalah dan yakinkan hatimu bahwa Allah akan ridho. Pasti Allah akan bukakan jalan. Sampai terjadi kejadian penipuan tersebut di dalam fase kehidupan jenengan, ada hikmah setelah itu. Salah satunya yang nampak apa yang saya bisa tahu. Setelah ini jenengan diminta lebih berhati-hati lagi terhadap siapapun orang-orang yang panjenengan temuin gitu. Jadi nggak mudah mempercayai begitu saja agar tidak tertipu. Dan bisa memberikan pelajaran juga kepada anak cucu panjenengan supaya lebih berhati-hati terhadap siapapun gitu.